Selamat datang kembali di sesi telaah sumber kita. Hari ini kita masuk ke bab 10. Judulnya Toyota Mengejar Nol Cacat. Menarik banget ini. Kita semua kan kenal Toyota itu jagoan kualitas ya. Tapi mungkin Anda belum tahu nih, mereka itu pernah gagal total loh waktu pertama kali mau masuk pasar Amerika. Itu di akhir tahun 50-an. Iya, bener banget. Mobil pertama mereka namanya Toyopet. Itu, dianggap kualitasnya jelek, terus kemahalan lagi, dan rasanya nggak pas aja gitu buat jalanan di Amerika. Sampai segitunya ya. Iya, parah. Sampai akhirnya mereka harus tarik diri dari pasar tahun 1961. Nah, dari kegagalan inilah, ada satu keputusan penting yang mengubah segalanya buat Toyota. Oke. Mari kita bedah lebih dalam nih. Jadi, abis gagal total sama Toyopet itu kan memalukan ya. Pastinya mereka nggak diam aja dong. Tahun 1961, mereka ambil langkah besar. Apa sih langkahnya itu? Itu dia, keputusannya itu mereka memutuskan untuk mengadopsi sepenuhnya prinsip-prinsip kualitas dari seorang konsultan Amerika. Namanya Dr. W. Edwards Deming. Oh, dari orang luar malah ya, Amerika lagi. Betul. Ini langkah yang bisa dibilang radikal ya pada masanya. Mengingat budaya perusahaan Jepang saat itu kan agak tertutup ya. Apalagi Deming ini orang asing. Tapi Presiden Toyota waktu itu, Taizo Ishida, dia ngelihat ini sebagai satu-satunya cara buat bangkit lagi. Sumber kita ini cerita kalau Deming ini sosoknya unik ya, formal, bicaranya belak-belakan, tapi pengaruhnya luar biasa. Apa sih inti ajarannya yang bikin Toyota berubah gitu? Nah, inti ajarannya Deming ini sebenarnya kedengarannya agak aneh waktu itu. Dia bilang, fokus pada kualitas itu justru akan menurunkan biaya, bukan malah naikin biaya. Oh iya, biasanya kan mikirnya kualitas bagus pasti mahal. Nah, itu dia. Justru kebalikannya menurut Deming. Kualitas bagus itu nurunin biaya. Terus, bisa ningkatin produktivitas sama pangsa pasar juga. Kuncinya itu, kita harus lihat produksi sebagai sebuah sistem. Sistem gimana maksudnya? Ya, sistem utuh gitu. Dari pemasok bahan baku sampai ke tangan konsumen, semuanya nyambung. Terus Deming ini juga menekankan banget penggunaan data statistik. Buat apa? Buat mengurangi variasi produk. Ah, data ya? Iya, data. Slogannya yang terkenal itu, In God We Trust, all others must bring data. Artinya, ya jangan pakai perasaan, pakai data. Dan ini yang paling penting nih. Dia bilang manajemen itu yang bertanggung jawab atas sebagian besar masalah kualitas. Manajemen, bukan pekerja di pabrik. Bukan. Kata Deming, sekitar 85% masalah kualitas itu akarnya di manajemen, bukan di pekerja. Wah, 85%. Itu pasti kayak, tamparan keras ya buat para bos waktu itu. Ini benar-benar membalikkan logika umum banget sih. Betul sekali. Konsekuensinya apa? Pekerja itu harus diberdayakan. Jangan disalah-salahin terus. Rasa takut, misalnya takut dihukum kalau laporin ada masalah, itu harus dihilangkan sama sekali. Biar perbaikan bisa jalan terus terang. Oke, masuk akal sih. Jadi, gimana Toyota menerapkan ide-ide yang cukup revolusioner ini di pabrik mereka? Kayaknya butuh perubahan budaya yang gede banget ya. Iya, gede banget perubahannya. Mereka melakukan apa yang disebut Total Quality Control, disingkat TQC. Ini bukan cuma, slogan kosong gitu, tapi benar-benar perombakan sistematis. Contohnya gimana tuh perombakannya? Mereka mulai lacak akar penyebab cacat produk. Misalnya, mereka nemuin kalau kotoran kecil aja itu bisa bikin mesin cepet aus, kan jadi masalah kualitas nanti. Jadi solusinya, pekerja dikasih tanggung jawab penuh buat jaga kebersihan mesin mereka, terus diajarin juga cara rawat mesin biar nggak gampang rusak, perawatan preventif gitu. Oh, jadi TQC itu intinya melibatkan semua orang ya, dan fokusnya di pencegahan. Nah, tepat sekali. TQC itu artinya kualitas jadi tanggung jawab semua orang. Dari bos paling atas sampai pekerja di lini produksi, semua harus terlibat. Ini juga artinya ngumpulin data, terus-menerus, bikin tim bareng-bareng buat mencahin masalah sampai tuntas. Dan yang penting banget, pekerja dikasih wewenang buat menghentikan seluruh lini produksi kalau mereka lihat ada yang nggak beres, ada cacat. Wow, menghentikan lini produksi itu nggak kebayang sih sebelumnya pasti ya? Iya, nggak kebayang. Tujuannya pun ambisius banget. Mereka mau menang Deming Prize. Itu penghargaan kualitas paling bergengsi di Jepang. Nah, ini nih bagian serunya. Pertaruhan besar ke kualitas, ngikutin ide orang luar, ini gimana hasilnya buat Toyota? Berhasil nggak? Hasilnya,
Wah, lebih dari sekedar berhasil. Toyota beneran menang Deming Prize tahun 1965. Tapi yang lebih penting lagi, ya mereka balik lagi ke pasar Amerika. Kali ini bawa mobil baru, Toyota Corona. Toyota Corona. Oke, beda ya sama Toyopet. Beda banget, Corona ini dirancang khusus buat pasar Amerika. Kualitasnya jauh di atas Toyopet, harganya juga bersaing. Dan gimana respon pasar? Sukses? Sukses besar. Ini jadi titik balik sejarah Toyota. Keputusan strategis buat adopsi idenya Deming, terus menerapkan TQC secara total, inilah yang jadi pondasi buat apa yang kita kenal sekarang sebagai Toyota Production System atau TPS. Sistem inilah yang bikin Toyota jadi pemimpin kualitas global selama puluhan tahun. Bahkan raksasa kayak GM sama Ford aja sampai datang buat belajar dari mereka loh. Jadi pelajaran utamanya di sini tuh bagaimana sebuah keputusan fundamental ya buat memprioritaskan kualitas. Meskipun idenya dari luar, terus butuh rombak budaya total, itu bisa mengubah kegagalan jadi kesuksesan jangka panjang yang luar biasa ya. Ini soal keberanian belajar, adaptasi, dan perbaikan terus-menerus. Seluruh DNA perusahaan, dari atas sampai bawah, dan menjalankannya dengan disiplin tinggi. Kisah ini nunjukin banget kekuatan data, pentingnya memberdayakan karyawan, dan tanggung jawab manajemen yang sesungguhnya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran menarik dari sumber ini buat Anda renungkan. Dalam upaya tanpa henti ngejar kesempurnaan kayak Toyota ini, gimana ya caranya sebuah organisasi bisa memastikan standar kualitas yang udah tinggi itu nggak cuma tercapai, tapi juga terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan terus seiring waktu. Apalagi kalau ada tantangan baru, pasar berubah. Sesuatu untuk Anda eksplorasi lebih lanjut mungkin ya. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di telaah sumber kita berikutnya.